Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Aziz Saputra. Saya dari tingkat 1B ingin mempresentasikan tentang prinsip pemberian obat. Ya, untuk pendahuluan, perawat bertanggung jawab dalam pemberian obat-obatan yang aman. Obat yang digunakan sebaiknya memenuhi berbagai standar persyaratan obat. Di antaranya 1. Kemurnian, yaitu suatu keadaan yang dimiliki obat karena unsur keasliannya, tidak ada pencampuran. 2. Bioavailabilitas berupa keseimbangan obat, keamanan, dan efektivitas. Oleh karena itu, penting untuk perawat untuk mengerti prinsip benar pemberian obat. Tujuan: mengetahui prinsip-prinsip pemberian obat, mengetahui pedoman pemberian obat. Prinsip benar pemberian obat: benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara atau rute pemberian, benar dokumentasi, benar pendidikan kesehatan, benar pengkajian, benar evaluasi, benar reaksi terhadap makanan. Benar pasien: sebelum obat diberikan, identitas pasien harus diperiksa, gelang identitas, papan identitas di tempat tidur, atau ditanyakan. 2. Jika pasien tidak sanggup merespon secara verbal, respon nonverbal dapat dipakai, misalnya pasien mengangguk. 3. Bayi selalu harus dicari cara identifikasi dari gelang identitasnya. 4. Pasien yang tidak mengidentifikasi diri akibat gangguan mental harus dicari identifikasi lain sesuai ketentuan rumah sakit. Yang selanjutnya, benar obat. Obat mempunyai nama dagang dan nama generik. Setiap obat dengan nama dagang yang asing harus diperiksa nama generiknya, dan jika masih ragu, hubungi apoteknya. Saat memberi obat, perawat harus ingat untuk apa itu obat diberikan. Ini membantu mengingat nama obat dan kerjanya. Setiap jenis obat hanya mempunyai satu nama generik yang lebih sederhana, misalnya ibuprofen. Sebelum pemberian obat, label harus diperiksa 3 kali. 1. Membaca permintaan obatnya dan obatnya diambil dari rak. 2. Label dibandingkan dengan obat yang diminta. 3. Saat dikembalikan ke rak. Jika labelnya tidak terbaca, isinya tidak boleh dipakai dan harus dikembalikan ke bagian farmasi. Pengelompokan obat berdasarkan keamanan. Simbol warna hijau. 1. Obat bebas adalah obat yang diperjualbelikan dengan bebas tanpa harus dengan resep dokter. Dapat dibeli di apotek, toko obat, dan warung-warung kecil. 2. Simbol warna biru atau obat bebas terbatas adalah obat yang dapat diperjualbelikan secara bebas dengan syarat dan hanya dalam jumlah yang telah ditentukan. 3. Obat keras harus dengan resep dokter. Benar dosis. Sebelum pemberian obat, perawat harus memeriksa dosisnya. Secara khusus, perhatikan titik desimalnya dalam dosis dan bedakan singkatan miligram dan mcg bila ditulis tangan. Untuk menghindari kesalahan pemberian obat, maka penentuan dosis harus diperhatikan dengan menggunakan alat standar seperti obat cair harus dilengkapi dengan alat tetes, gelas ukur, spuit atau sendok khusus, alat untuk membelah tablet, dan lain-lain sehingga perhitungan dosis benar untuk diberikan kepada pasien. Contoh dosis obat: 3 kali 500 gram, 3 kali 1 tablet. Satuan berat yang digunakan dalam perhitungan dosis obat adalah 1 gram sama dengan 1000 mg. 1 mg sama dengan 1000 mg, 1000 mcg. Satuan isi yang digunakan adalah 1 L atau 1000 ml. Benar cara atau rute pemberian obat. Obat dapat diberikan melalui sejumlah rute yang berbeda. Obat dapat diberi rute antara lain 1 per oral, 2 parenteral, 3 topikal, 4 rektal, dan 5 inhalasi. Implikasi dalam keperawatan. Nilai kemampuan klien untuk menelan obat sebelum memberikan obat per oral. Pergunakan teknik aseptik sewaktu memberikan obat. Teknik steril dibutuhkan dalam rute parenteral. Berikan obat pada tempat atau area yang sesuai. Tetaplah bersama klien sampai obat oral telah ditelan. Prinsip benar waktu. Pemberian obat harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dosis obat harian diberikan kepada waktu tertentu dalam sehari, misalnya seperti 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Pemberian obat juga memperhatikan diberikan sebelum atau sesudah makan atau bersama makanan. Memberikan obat-obat seperti aspirin yang dapat mengiritasi mukosa lambung bersama-sama dengan makanan. Benar dokumentasi. Pemberian obat sesuai dengan standar prosedur yang berlaku di rumah sakit.
Selalu mencatat informasi yang sesuai mengenai obat yang telah diberikan serta respon klien terhadap pengobatan. Contoh, jam 8 WIB memberikan obat Cafetoxim 3 kali 500 mg per 4. Respon pasien tidak ada alergi. Benar pendidikan kesehatan perihal medikasi klien. Perawat mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pendidikan kesehatan pada pasien, keluarga, dan masyarakat luas, terutama yang berkaitan dengan obat, seperti manfaat obat secara umum, penggunaan obat yang baik dan benar, alasan terapi obat, dan kesehatan yang menyeluruh. Hasil yang diharapkan setelah pemberian obat, efek samping dan reaksi yang merugikan dari obat, interaksi obat dengan makanan, perubahan-perubahan yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari selama sakit, dan lain sebagainya. 8. Benar pengkajian. Perawat selalu memeriksa TTV atau tanda-tanda vital sebelum pemberian obat. 9. Benar edukasi. Perawat selalu melihat atau memantau efek kerja dari obat setelah pemberiannya. 10. Benar reaksi terhadap makanan. Obat memiliki efektivitas jika diberikan pada waktu yang tepat. Jika obat itu harus diminum sebelum makan, antecimun atau AC untuk memperoleh kadar diperlukan harus diberi 1 jam sebelum makan, misalnya tetraskilin, dan sebaiknya ada obat yang harus diminum setelah makan, misalnya indomethacin. Hak klien dalam pemberian obat. Hak klien mengetahui alasan pemberian obat. Hak ini adalah prinsip dari memberikan persetujuan setelah mendapatkan informasi atau informed consent yang berdasarkan pengetahuan individu yang diperlukan untuk membuat suatu keputusan. Hak klien untuk menolak pengobatan. Klien dapat menolak untuk pemberian suatu pengobatan adalah tanggung jawab perawat untuk menentukan, jika memungkinkan, alasan penolakan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengusahakan agar klien mau menerima pengobatan. Jika suatu pengobatan ditolak, penolakan ini harus segera didokumentasikan. Perawat yang bertanggung jawab, perawat primer atau dokter, harus diberitahu jika pembatalan pemberian obat ini dapat membahayakan klien, seperti dalam pemberian insulin. Tindak lanjut juga diperlukan jika terjadi perubahan pada hasil pemeriksaan laboratorium, misalnya pemberian insulin. Ya, sekian, terima kasih.